Selamat sore Pak Damar Aji, saya dan kelompok saya akan mempresentasikan analisa hosted dan entrepreneurs. Nama saya Faradiba Afifah. Nama saya David Ito Tejokusumo. Nama saya Farhan Rifki Effendi. Nama saya Virginia. Windy Aprilia. Nama saya Salsa Melinia Ramadhani. Nama saya Akmal Rizky Fadilah. Power Distance Index. Thailand mendapat skor 64 pada indeks PDI, Power Distance Index, sedikit lebih rendah dari rata-rata negara Asia lainnya 71. Ini adalah masyarakat di mana ketidaksetaraan diterima, rantai komando dan protokol yang ketat diamati. Setiap pangkat memiliki keistimewaan dan karyawan menunjukkan kesetiaan, rasa hormat, dan penghormatan kepada atasan mereka sebagai imbalan atas perlindungan dan bimbingan. Next. Individualism versus kolektivism. Dengan skor 20, Thailand adalah negara yang sangat kolektivis. Ini terwujud dalam komitmen jangka panjang yang dekat dengan kelompok anggota, keluarga besar atau hubungan besar. Loyalitas kepada kelompok dalam budaya kolektivis adalah yang terpenting dan melampaui sebagian besar aturan dan peraturan masyarakat lainnya. Untuk mempertahankan grup, bahasa Thailand tidak konfrontatif dan di sana komunikasi mungkin tidak berarti penerimaan atau persetujuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang maskulin dan feminitas. Di negara Thailand termasuk dalam kategori negara feminitas tinggi, karena terdapat perilaku yang sama antara perempuan dan laki-laki. Negara Thailand termasuk ke dalam negara paling feminitas di Asia. Negara Thailand memiliki persaingan yang sangat rendah dalam budaya, dan orang-orang Thailand cenderung hidup berdampingan secara harmonis satu sama lain. Orang Thailand mempertahankan hubungan mereka di antara bawahan dan atasan mereka lebih dari keputusan individu mereka sendiri. Pada saat yang sama, feminitas dalam budaya Thailand dapat dijelaskan melalui manajemen bahwa mereka berusaha untuk mencapai konsensus dan menjadi lebih fleksibel. Selain itu, masyarakat Thailand berupaya melawan perbedaan antara gender, yang berarti bahwa orang lebih diterima bekerja dengan rekan kerja yang berjenis sama. Thailand memiliki peringkat maskulinitas rendah. Tingkat yang rendah ini menunjukkan masyarakat dengan kurang ketegasan dan daya saing, dibandingkan dengan nilai-nilai yang dianggap lebih penting dan signifikan. Situasi ini juga semakin menguat peran laki-laki dan perempuan yang lebih tradisional dalam populasi. Next. Selanjutnya, dimensi penghindaran ketidakpastian. Di negara Thailand memiliki nilai yang cukup tinggi dalam penghindaran ketidakpastian, sehingga hal ini mencerminkan banyaknya regulasi di masyarakat atau perusahaan. Di negara Thailand memiliki hukum, aturan yang ketat untuk mencegah ketidakpastian, dan karena orang Thailand menyukai hal-hal yang terstruktur, hukum, dan aturan tertulis untuk menghindari perubahan apapun. Orang-orang Thailand tidak rela menerima perubahan dan juga tidak nyaman dengan perubahan. Next. Selanjutnya yaitu long-term orientation atau orientasi jangka panjang. Dimensi ini menggambarkan bagaimana masyarakat memelihara hubungan dengan masa lalu sambil menghadapi tantangan masa kini dan masa depan. Masyarakat normatif biasanya lebih suka mempertahankan tradisi dan norma yang dihormati sepanjang waktu dan kurang menyukai perubahan yang modern. Di sisi lain, masyarakat pragmatis cenderung mendorong upaya dalam pendidikan modern sebagai cara untuk mempersiapkan masa depan. Pada halnya di Thailand, menunjukkan bahwa budaya Thailand lebih normatif daripada pragmatis. Orang-orang Thailand memiliki perhatian yang kuat untuk menegakkan kebenaran mutlak. Mereka menunjukkan rasa hormat yang tinggi terhadap tradisi dan budaya yang ada sejak dulu, dan fokus pada pencapaian hasil yang cepat. Oleh karena itu, analisis soft stage pada dimensi ini untuk Thailand adalah long-term orientation rendah atau bisa disebut dengan short-term orientation. Next. Selanjutnya, indulgence atau kesenangan. Dimensi ini didefinisikan sejauh mana orang mencoba untuk mengontrol keinginan dan dorongan mereka berdasarkan cara mereka dibesarkan. Kontrol yang relatif lemah disebut indulgence dan kontrol yang relatif kuat disebut
restraint. Masyarakat Thailand memiliki kecenderungan pada sinisme dan pesimisme, khususnya kalangan orang tua, di mana mereka tidak terlalu menekankan pada waktu senggang dan mengontrol pemuasan keinginan mereka. Sementara untuk kalangan muda, mereka cenderung menunjukkan kesediaan untuk mewujudkan impuls dan keinginan mereka seperti bersenang-senang dan menghabiskan waktu mereka untuk hobi yang mereka sukai. Berdasarkan hal tersebut, serta didukung dengan analisis dari Hofstede, maka preferensi pada dimensi indulgence ini untuk Thailand adalah moderate. Next. Untuk budaya Trompenars, yang pertama ada universalism versus particularism. Budaya Thailand dapat dikategorikan dalam partikularisme karena kebanyakan orang Thailand lebih menjunjung tinggi persahabatan pribadi daripada kontrak di atas kertas. Ini maksudnya adalah mereka lebih mementingkan hubungan yang informal daripada hubungan yang formal. Yang kedua ada individualism dan komunitarisme. Thailand lebih ke arah komunitarisme. Ini terbentuk karena 3 hal, yaitu perubahan perspektif pekerja LSM. Mereka menemukan aspek positif dari cara berpikir masyarakat lokal. Kegiatan akademis Chatim Nasupa, kegiatan ini mengusulkan konsep pelestarian sistem sosial ekonomi. Dan yang terakhir, ide Prawase yang mengorbankannya kegiatan reformasi dalam administrasi medis. Pemikiran komunitarian Thailand telah berkembang menjadi 3 kategori yang berbeda. Ideologi nasionalis, antistatis, dan reformis. Bagian ini saya akan menjelaskan tentang spesifik versus diffuse. Masyarakat Thailand dalam memisahkan pekerjaan dan kehidupan pribadi itu dengan cara mengedepankan kesenangan. Kesenangan bukan berarti dengan arti yang lain. Kesenangan di sini adalah kesenangan, yaitu berupa guyonan-guyonan kecil atau percandaan-percandaan untuk memisahkan antara kehidupan pribadi dan pekerjaan di kantor atau sebagainya. Dan di kesenangan ini adalah sanuk, dan sanuk itu di Thailand yang berarti memiliki muatan arti lebih banyak, lebih hormat dari kata yang lain. Sanuk bukanlah kesenangan yang artinya hiburan atau kesembronoan. Itu merupakan kesenangan pada hakikatnya sebagai sebuah aktivitas yang berharga. Dan sanuk di sini sendiri sudah dijadikan sebagai etos atau cara hidup oleh masyarakat Thailand. Next. Di bagian ini saya akan menjelaskan tentang neutral versus emosional. Orang Thailand orang yang murah senyum dan ramah. Itu terbukti dari penilaian dari website yang menunjukkan bahwa Thailand sebagai negara urutan kedua paling ramah yang mempunyai poin 55,6 terhadap turis-turis yang datang ke negara Thailand itu sendiri. Dan Thailand mempunyai kesabaran yang besar, itu terbukti dari cara hidup di negara Thailand. Tidak banyak yang menggunakan klakson saat di jalan raya, ataupun jika terjadi kecelakaan maka tidak terjadi cekcok atau keributan, sehingga pelaksanaan penyelesaiannya cuma menfoto dan mengklaim ke asuransi saja, tidak tanpa ribut-ribut terlebih dahulu. Orang Thailand ada orang yang dermawan, itu terbukti dari cara hidup yang mereka yang baik dan suka menolong. Orang Thailand menghormati alam karena masyarakat Thailand penganut Buddha. Orang Thailand mayoritas adalah orang yang sangat taat pada agama Buddha, sehingga mereka sangat paham tentang hukum karma. Maka dari itu orang Thailand menghormati alam. Next. Oke, dari sini kita akan lanjutkan dengan achievement dan versus ascription. Budaya Thailand dapat lebih mengarah pada ascription karena sebagian dari organisasi Thailand lebih bergantungan pada melihat status mereka, senioritas, bisnis, atau ikatan keluarga mereka. Jadi orang-orang dengan status tinggi atau dari lebih cenderung mendapatkan rasa hormat dari status mereka daripada actual achievements. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan membicarakan sequential time versus synchronic time. Jadi budaya Thailand akan cocok dengan waktu sinkronis. Karena orang Thailand tidak menganggap serius untuk mencapai komitmen waktu
dan hal itu dianggap lebih diinginkan daripada the absolute. Beberapa orang Thailand percaya pada karma bahwa masa lalu mempengaruhi masa depan. Jadi mereka menghormati leluhur dan sejarah mereka. Oke, next. Yang terakhir ada international direction versus outer direction. Yang pertama, internal direction. Agama Buddha yang dianut oleh sekitar 95% penduduk Thailand tentu berpengaruh besar terhadap tata cara kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi budaya atau kebiasaan. Ajaran-ajaran Buddha tentang bagaimana menjalankan kehidupan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Jika ada budaya dari luar yang ingin masuk, budaya dari masyarakat tersebut harus tetap menghargai ajaran budaya terhadap negara Thailand. Misalnya tidak merendahkan raja-raja pada negara Thailand atau budaya kebiasaan di Thailand. Dengan kata lain, masyarakat budaya luar harus mampu beradaptasi dengan lingkungan budaya Thailand. Yang kedua, ada perbedaan pandangan pada etika bisnis antara Thailand dan negara lain, yaitu pada sikap manajerial. Contohnya, manajer Amerika cenderung mengandalkan etika individual yang dimiliki dalam mengambil keputusan bisnis. Namun, manajer negara Thailand lebih percaya mengikuti kebijakan perusahaan. Dengan begitu, Thailand tetap menjalankan bisnis antar negara dengan baik dengan tidak mengubah lingkungan bisnisnya. Jadi kesimpulannya, Thailand mengandalkan lingkungan budaya mereka sendiri dengan tidak merendahkan lingkungan budaya dari masyarakat lain yang datang. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Semoga presentasinya bermanfaat.